Sejumlah ibu berteriak terjepit saat antre pembagian zakat mal atau zakat harta. Lantaran tak sabar mengakibatkan warga terlibat saling dorong hingga terjepit dan jatuh pingsan. Ironis banyak warga yang membawa serta anak-anak. Ribuan warga ini berdesakan memadati sepanjang Jalan Mairo, Kecamatan Makassar, Sulawesi Selatan sore demi mendapatkan uang Rp50.000 untuk dewasa dan Rp20.000 untuk anak-anak. Akibat ricuh pembagian zakat dihentikan sementara untuk menghindari jatuhnya korban. Penyaluran zakat dilanjutkan setelah kondusif. Pembagian zakat mal tiap tahun rutin digelar pengusaha Papua asal Makassar, Haji Amboruka. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Truk remblong menghantam 7 kendaraan di gerbang utama Tol Halim, Jakarta Timur. 4 orang terluka. Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, Helena Lim, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga timah dengan potensi kerugian Rp271 triliun. Timnas Indonesia melumat Vietnam 3 gol tanpa balas dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Halo pemirsa, sidang perdana sengketa gugatan Pilpres, gugatan Capres, Anies dan Ganjar digelar tanpa Hakim Anwar Usman. Saya Rizky Hasan, inilah seputaran isu siang selengkapnya. Pemirsa, kecelakaan beruntun 7 kendaraan Rabu pagi terjadi di gerbang utama Tol Halim. Diduga kecelakaan dipicu truk mengalami remblong. Kecelakaan beruntun melibatkan 7 kendaraan Rabu pagi terjadi di pintu gerbang Tol Halim menuju Jakarta. Sejumlah kendaraan ringsek bahkan sampai ada yang terguling. Petugas mengevakuasi sejumlah korban dari beberapa kendaraan. Diduga kecelakaan dipicu akibat truk mengalami remblong saat akan memasuki gerbang tol. Nggak tahu kenapa sih, kita juga nggak tahu, tiba-tiba ditabrak dari belakang terus kita nabrak depan aja. Yang nabrak dari belakang pertama kali mobil apa, Pak? Kalau kita kan nggak lihat karena yang ditabrak, tapi menurut informasi yang lain-lain, saksi lagi itu yang merah ini, truk merah ini. Oh, truk merah ini yang... Ya. Sempat terjadi kemacetan di pintu tol akibat kecelakaan ini. Kecelakaan beruntun ini ditangani petugas patroli jalan raya dan jasa marga. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk mengetahui kondisi terkini kita terhubung dengan Rio Manik yang akan melaporkan di gerbang Tol Halim. Silakan Rio Manik, laporan Anda. Halo, Rio Manik. Halo, Rio Manik. Ya, tampaknya kami mengalami gangguan komunikasi. Ya, Rio Manik, silakan dengan laporan Anda, Rio Manik. Ya, kami belum mendapatkan suara dari Rio Manik. Kami masih berusaha untuk mendapatkan suara dari Rio Manik. Ya, Rio Manik, silakan dengan laporan Anda, ya. Rio Manik. Ya, siap. Saat ini saya sedang berada di gerbang Tol Halim, utama kawasan Makassar. Di sini tadi pagi terjadi kecelakaan beruntun, ada kendaraan yang paling kecelakaan. Kecelakaan ini disebabkan oleh supir truk ugal-ugalan yang
menabrak kendaraan yang sedang membayar tol begitu. Kecelakaan ini bermula tepatnya di sebelum 300 meter dari gerbang tol ini terjadi cekcok antara truk engkel dengan salah satu mobil minibus, dan sehingga truk engkel melarikan diri ke gerbang tol Halim. Nah, di gerbang tol Halim Baik. kepadatan Baik, ada Rio Manik. kepadatan sehingga menabrak ya. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Crazy Rich Pantai Indah Kapuk Helena Lim ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah. Potensi kerugian lingkungan akibat perkara ini 271 triliun rupiah. Berbeda dengan biasanya yang selalu tampil glamor, Crazy Rich Pantai Indah Kapuk Helena Lim hanya bisa tertunduk saat tim penyidik Jampitsus memasangkan borgol dan rompi tahanan Selasa malam. Masih mengenakan kemeja mewah, Helena Lim digelandang untuk ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung setelah ia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah tahun 2015-2022. Helena Lim selaku manajer PT KSE diduga kuat membantu mengelola hasil tindak pidana kerjasama penyewaan peralatan prosesing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah. Helena memberi sarana dan fasilitas melalui PT KSE kepada pemilik smelter dengan dalih menerima atau menyalurkan dana CSR, padahal tujuannya untuk menguntungkan dirinya sendiri serta para tersangka lainnya yang sebelumnya sudah ditahan. Untuk kepentingan dan keuntungan yang bersangkutan dan para tersangka yang lain, ya, dengan dalih dalam rangka untuk penyaluran CSR, dana CSR. 2 pekan lalu rumah mewah Helena Lim di Pantai Indah Kapuk, Jakarta digeledah tim penyidik Kejaksaan Agung. Dalam penggeledahan, penyidik berhasil menyita uang tunai total 33 miliar rupiah dalam pecahan uang rupiah dan dolar Singapura. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pasca viralnya puluhan kendaraan mati mesin usai mengisi BBM di sebuah SPBU di Kota Bekasi, Polres Metro Bekasi melakukan investigasi. Petugas menyelidiki tangki BBM yang diduga bocor dan mengakibatkan BBM bercampur air. Aparat Polres Metro Bekasi Kota, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, serta pihak Pertamina memeriksa tangki BBM di salah satu SPBU di Jalan Haji Juanda, Kota Bekasi. Investigasi terhadap SPBU ini dilakukan pasca puluhan pengendara yang membeli BBM jenis Pertalite dari SPBU ini mengalami mati mesin, diduga karena BBM tercampur air. Petugas melakukan penyelidikan apakah ada unsur kesengajaan dari pihak SPBU. Kalau untuk unsur kesengajaan tidak ada, ya. Tapi mungkin kita masih melihat dari karena keadaan ya cuaca yang kita tahu teman-teman. Karena kita masih melihat tangki yang di dalam ini apakah ada kebocoran atau tidak. Uji sampel dilakukan di laboratorium untuk memastikan kandungan campuran yang mengakibatkan puluhan kendaraan mogok. Saat ini SPBU yang beroperasi sejak 1972 ini ditutup untuk sementara, menunggu hasil investigasi polisi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana gugatan Pilpres tanpa Hakim Anwar Usman. Sidang juga diwarnai aksi unjuk rasa di Patung Kuda. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita akan tergabung dengan reporter kami, ada Ismalia dan juga ada Hilmi di Patung Kuda. Silakan, kita ke Ismalia. Silakan dengan laporan Anda. Selamat siang Rizky dan juga pemirsa, tadi baru saja digelar untuk sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum di Gedung Mahkamah Konstitusi yang dimana hari ini beragendakan pemeriksaan pendahuluan dan dimana pemeriksaan pendahuluan ini adalah mendengarkan laporan dari pemohon kepada termohon yang tadi dimana sudah selesai diselenggarakan tadi mulai pada pukul 8 pagi dan berakhir pada pukul 10. Ini adalah pelaporan pertama dari tim 01 yakni Anies dan Muhaimin.
Yang dimana tadi untuk Anies dan Muhaimin sendiri datang bersama kuasa hukumnya di gedung Mahkamah Konstitusi pada pukul 7:10 dan tadi di sini dapat kami rangkum secara singkat. Isi petitumnya adalah membatalkan hasil keputusan KPU yang telah menetapkan hasil pemilihan umum pada tanggal 20 Maret 2024 lalu dan juga meminta untuk pemilihan umum khususnya untuk pemilihan presiden diulang kembali. Dan ketika nantinya dikabulkan pemilihan umum diulang kembali, pasangan nomor tim 01 maksud kami ini meminta juga untuk pasangan nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka untuk didiskualifikasi dari pemilihan umum dan tidak boleh mengikuti jalannya pemilihan ulang kembali. Dan juga tadi sempat dijabarkan juga bahwa untuk saat ini Presiden Republik Indonesia ini Joko Widodo dinilai ikut campur tangan atau cawe-cawe dalam pemilihan umum dan meminta untuk Presiden Joko Widodo ini bersifat netral. Dan untuk agenda selanjutnya ini ada nantinya kita akan mendengarkan laporan dari tim 03 yakni Ganjar Mahfud yang dimana tadi untuk Ganjar Mahfud sudah datang di gedung MK sekitar pukul 12.30. Kita akan menantikan nanti bagaimana jalannya sidang sesi kedua. Dan untuk mengetahui pendemo yang berada di Patung Kuda sudah ada rekan saya Muhammad Zulhimi, silakan laporan Anda. Ya, untuk saat ini kondisi di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat sudah mulai kondusif, di mana untuk saat ini relawan dari pendukung Anies Muhaimin sudah mulai meninggalkan kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat ini, di mana untuk tadi sekitar pukul 11 siang sempat terjadi kericuhan antara pendukung Anies Muhaimin dengan pendukung yang menamai dirinya pro dengan keputusan KPU. Tadi juga sempat terjadi lemparan batu antara kedua belah pihak, namun beruntung pihak kepolisian yang berjaga di sekitar kawasan Patung Kuda dapat menetralisir keadaan sehingga kericuhan tak berlangsung lama. Dan dapat kami sampaikan pula memang untuk saat ini ruas jalan di Medan Merdeka Barat masih ditutup total menyusul dengan berlangsungnya sidang sengketa hasil pemilu yang berlangsung saat ini di Mahkamah Konstitusi. Untuk saat ini pun situasi arus lalu lintas di kawasan Patung Kuda masih berlangsung normal. Demikian Rizky. Baik, terima kasih Muhammad Zulhilmi dan Ismaya Mediasari. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, nekat menjual miras di bulan Ramadan, ratusan warga mengamuk menggerebek toko penjual miras. Warga emosi mengeluarkan ratusan botol miras dari dalam toko dan dibakar. Ratusan warga menggerebek toko penjual miras di Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten pada dini hari. Warga emosi merangsek masuk mengeluarkan ratusan botol miras dan membakarnya. 2 orang penjual di dalam toko diselamatkan dari amukan warga. Emosi warga memuncak mengetahui toko ini nekat berjualan miras pada bulan Ramadan dan dilakukan pada anak SD belasan tahun. Dikeluar-keluarin, terus yang barang pecah dipecah-pecahin di tempat, terus itu yang nggak bisa dipecahin, katanya dibawa pada dibakar-bakarin gitu dari lapangan. Sebelumnya warga sempat menegur toko untuk tidak beroperasi selama Ramadan, namun penjual tak menggubris permintaan warga. Polisi masih menyelidiki kejadian ini. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Ingin lihat wajah lawan jenisnya, seorang pria bergamis cadar menyelip di barisan jamaah wanita. Informasi ini pemirsa akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, seorang pria bergamis bercadar dan mengikuti sholat di barisan jamaah wanita. Pria tersebut ternyata telah berulang kali melakukan aksinya. Pengurus Masjid Janatul Firdaus di Jalan Kamal Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar menangkap seorang jemaah pria yang mengenakan gamis bercadar dan ikut salat di barisan jemaah wanita. Meski sempat berontak dan berusaha kabur, namun pria ini tidak bisa mengelak setelah kedoknya dibuka. Motif pelaku ikut mengerjakan salat di barisan wanita karena ingin melihat langsung wajah jemaah wanita.
Bukan hanya sekali, ternyata pelaku telah 5 kali melakukan aksinya. Pelaku telah diserahkan ke polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan guru honorer sukses membangun bisnis mebel dengan jumlah pesanan hingga 250 unit per bulan. Ikuti kisahnya dalam Seputar Ramadan, bisnis muslim milenial. Ketika secara manusia saya ingin mempunyai keinginan, saya ingin ada income tambahan. Waktu itu saya nyambi berjualan kerupuk yang dititipkan di koperasi sekolah. Ketika saya senang berjualan, pihak sekolah memberhentikan gitu. Saya kurang tahu apa itu alasannya. Ketika saya menanyakan ke pihak sekolah, saya diminta untuk berhenti, jangan berjualan. Ya, di sana saya tidak bisa berbuat banyak. Akhirnya saya mengiyakan pihak sekolah untuk tidak melanjutkan jualan saya. Dari sana, alhamdulillah, Allah kasih saya kepercayaan. Jadi saya hamil, nggak lama hamil. Ternyata hamilnya itu saya sampai tidak bisa makan, tidak bisa minum, sampai dirawat di klinik. Mengakibatkan saya lama tidak masuk ke sekolah, kurang lebih sekitar 3 bulan saya tidak masuk sekolah. Akhirnya membuat saya kan malu tidak kembali ke sekolah dan meminta kepada orang tua, Ma, bagaimana kalau saya resign saja? Gitu. Saya adalah meyakinkan orang tua saya bagaimana supaya meskipun nanti kedepannya saya tidak menjadi PNS, saya minta keriduan dari orang tua untuk minta doanya agar mudah-mudahan bisa sukses di bidang lain. Suami, saya membantu suami, kemudian ada satu produksi tukang, jadi saya dan suami itu mengirim barang, mobilnya itu saya pinjam dari tetangga, kemudian waktu itu saya lagi hamil besar sampai konsumennya bilang, ini tetehnya ikut ngirim ya, jadi cuma suami yang nurunin barang dibantu sama pembelinya gitu, menurunkan barangnya gitu. Awal-awalnya itu sebulan cuma sekali, ada dua orderan gitu, itu juga udah alhamdulillah banget. Nah, ketika makin kesini ada toko yang ngambil banyak, kemudian orang udah mulai ngambil satu rumah kayak gitu, dan alhamdulillah penjualan yang tadinya dari mulai 1, sekarang 1 bulan itu terjual sampai 200 sampai 250 barang keluar setiap bulannya. Saya pernah mempunyai orderan dari customer, memang sopannya itu agak rumit gitu, dan ketika dibuatkan ternyata sudah dikirim, si customernya itu merasa kurang puas nih, kurang cocok, tidak sesuai katanya. Itu sampai dibuat 3 kali, aku sampai waktu itu sampai merasa, ya Allah kok iya, maksudnya tuh konsumennya bukan konsumen yang rewel, tapi mungkin karena saya bersama karyawan belum siap dengan model yang begitu sulitnya gitu. Sampai 3 kali ngirim, si konsumennya itu tidak mau menerima dan akhirnya meng-cancel. Waktu itu masih sangat awal-awal gitu, sangat minim modal. Akhirnya sudah membuat 3 kali sopat. Tetapi dari sana saya mengambil sangat banyak pelajaran. Konser ngabuburit dan tablik akbar kembali digelar iNews TV di Kabupaten Semarang. Kegiatan ini pemirsa bertema nikmatnya Ramadan, dimeriahkan stand bumbu masak ternama yang memberikan solusi memasak mudah dan sehat. Ribuan warga antusias menyaksikan konser ngabuburit dan takblik akbar yang digelar iNews TV di ruang terbuka hijau Klero, Kecamatan Tangerang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Gelaran bertema nikmatnya Ramadan ini dimeriahkan penampilan band Armada dan Tausiah dari Kiai Haji Samsul Ma'arif dan Kiai Haji Nur Hayid. Selain itu ada juga Chef Gio, Master Chef Indonesia Season 10 yang memberikan inspirasi resep spesial berbuka puasa. Acara ini juga diramaikan dengan adanya stand PT Sasa Inti yang menjual beragam produk seperti santan kelapa yang mengandung omega 3 dan juga tepung bumbu.
Bisa buat biasanya masak sayur, buat es, cendol. Harganya sangatlah terjangkau. PT Sasa Inti melalui produk Sasa Santan Omega 3 dan Sasa Tepung Bumbu Viral bervitamin dan bermineral turut mendukung program Ainis yaitu Tablik Akbar. Malam harinya takblik akbar diramaikan dengan penampilan spesial band Bagindas dan musik religi dilanjutkan dengan tausiah Ustadz Taufikur Rahman. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tahta Ramanta, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda juga dapat memenuhi kebutuhan berbagai informasi pilihan terkini dan akurat baik dari daerah, nasional maupun internasional melalui portal sindonews.com. Kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Rizky Hasan dan tim yang bertugas mengucapkan terima kasih, tetap semangat dan sampai jumpa.